Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Steven Gerrard sebut tak ada kontak terkait peminjaman Gilmour. Belakangan ini Gilmour dikabarkan akan meninggalkan Chelsea untuk dipinjamkan ke klub lain. Ia ingin dipinjamkan ke klub lain karena ingin mendapat lebih banyak menit bermain guna mengamankan tempatnya di skuad timnas Skotlandia dalam gelaran Euro 2020. Rangers pun menjadi salah satu opsi bagi Gilmour. Akan tetapi menanggapi soal peminjaman Gilmour, pelatih Rangers Steven Gerrard pun angkat bicara. Seperti dilansir dari Daily Record, Gerrard menuturkan bahwa akan selalu ada rumor yang mengitari setiap pemain, termasuk Gilmour. Tapi ia menilai Gilmour masih bahagia di Chelsea dan pelatih Chelsea, Frank Lampard pun masih menyukainya. Mantan pemain Liverpool itu tak mau membantah bahwa ia mengagumi Gilmour dengan menyebut bahwa Gilmour adalah pemain yang luar biasa. Tapi ia menyatakan belum ada kontak yang dilakukan antara pihak Rangers dan Chelsea terkait kepindahan sang pemain. Gerrard menilai bahwa orang-orang hanya mengada-ngada cerita. Rangers sendiri tentu bukanlah tim yang asing bagi Gilmour, mengingat pemain kelahiran 11 Juni 2001 itu adalah jebolan akademi klub Skotlandia tersebut. Gilmour bahkan pernah berlatih bersama tim utama Rangers ketika ia masih berusia 15 tahun. Ia kemudian pindah ke Chelsea pada 2017 setelah menolak kontrak profesional dari Rangers. Lampard tak pernah ragukan kemampuan Jorginho sebagai eksekutor penalti. Sebelum posisinya digantikan oleh Timo Werner, Jorginho telah 2 kali gagal dalam mengeksekusi penalti, yakni dalam laga kontra Liverpool dan Krasnodar. Tapi Jorginho kembali mendapat tugas sebagai eksekutor penalti pada pertemuan kedua melawan Krasnodar. Ia berhasil menunaikan tugasnya dengan baik dan Frank Lampard pun memberikan pujian padanya. Seperti dilansir dari Daily Mail, Lampard mengatakan bahwa dirinya tak pernah meragukan kemampuan Jorginho dalam mengambil penalti. Selain menjadi eksekutor di Chelsea, Jorginho juga menjadi eksekutor di timnas Italia. Jadi Lampard merasa wajar dan tak masalah apabila pemain yang lahir di Brazil itu sesekali gagal dalam mengambil penalti. Selain memuji kemampuan Jorginho dalam mengambil tendangan penalti, Lampard juga memuji sifat kepemimpinan yang ada dalam diri salah satu pemainnya tersebut. Pemain asal Italia itu selalu memberikan yang terbaik ketika latihan maupun berlaga. Jadi ex-gelandang Chelsea itu merasa senang atas kehadiran Jorginho di timnya. Sejauh ini Jorginho sendiri telah memainkan 112 pertandingan bersama Chelsea dengan mencetak 13 gol. Menurut data Transfermarkt, Jorginho berhasil mencetak 25 gol dari titik putih dan hanya gagal di 3 kesempatan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Jorginho masih tetap menjadi penendang penalti yang andal. Pelatih Fluminense inginkan Thiago Silva kembali ke Fluminense. Sebelum bergabung dengan AC Milan, Silva pernah bermain di Fluminense dan menjadi rekan tim pelatih Fluminense sekarang, Marco. Seperti dilansir dari Daily Star, Marco menyebut bahwa dirinya pernah menghubungi Silva yang kini sudah menjadi bek Chelsea. Kepada Globo Esporte, seperti dikutip dari Daily Star, Marco mengatakan bahwa ia mengirim permintaan agar Silva membantunya. Pemain asal Brazil itu pun membalas permintaannya dengan sebuah pesan yang berbunyi, "Aku nanti akan membantumu." Lalu Marco membalas, "Bukan sebagai asisten, kemarilah, bermain di sini, bantu kami, kau akan sangat disambut." Marco juga mengungkapkan bahwa dirinya dan Silva masih saling membantu satu sama lain, meski mereka kini berada di klub dan negara yang berbeda.
Ia berharap agar Silva bisa kembali lagi ke Maracana dan membantunya seperti dulu. Ex-midfielder Fluminense itu juga optimis bahwa Silva akan kembali dan bermain lagi sebagai pemain Carioca. Meski telah menghubungi Silva, Marco sepertinya tak akan bisa membawa mantan rekan timnya itu ke Fluminense dalam waktu dekat. Pasalnya Silva yang tampil impresif bersama Chelsea dikabarkan akan segera mendapat perpanjangan kontrak dari The Blues. Silva mungkin baru akan ke Fluminense setelah gelaran Piala Dunia 2022 mendatang. Lampard beri penjelasan mengenai absennya Pulisic di laga kontra Everton. Pulisic yang sempat berkutat dengan masalah cedera telah melakukan comeback manis lewat lesatan 1 gol ketika Chelsea menang 3-1 kontra Leeds United. Pemain asal Amerika Serikat itu kemudian dicadangkan dalam laga Chelsea kontra Krasnodar. Lalu Lampard pun memilih tak memainkannya lagi ketika The Blues bentrok melawan Everton. Menanggapi soal absennya Pulisic seperti dikutip dari Goal Internasional, Lampard mengatakan Pulisic masih punya sedikit masalah di hamstringnya. Meski telah berlatih, Pulisic masih merasakan masalah itu. Jadi Lampard berpikir bahwa ia tak mau mengambil resiko dengan menurunkannya sebagai starter. Pada kesempatan yang sama bagi Lampard, kehilangan dua wingernya yakni Hakim Ziyech dan Callum Hudson-Odoi sudah terasa berat. Jadi ia tak mau jika harus kehilangan Pulisic juga. Pelatih asal Inggris menilai bahwa pemain asal Amerika itu belum sepenuhnya siap tampil kontra Everton. Namun ia berharap agar pemain kelahiran Pennsylvania itu bisa tampil dalam laga berikutnya kontra Wolverhampton. Thiago Silva bangga jadi kapten Chelsea, serta ingin ikuti jejak pemain Brazil lain. Seperti dikutip dari laman web resmi Chelsea, Silva mengungkapkan rasa bangganya mengenakan ban kapten klub. Ketika ditunjuk menjadi kapten dalam laga kontra West Brom, Silva terkejut tapi ia merasa senang menerima perannya tersebut. Silva juga mengatakan bahwa ia sangat senang bisa bermain untuk Chelsea meski tak bermain sebagai kapten sekalipun. Sebagai salah satu klub raksasa dunia, Chelsea tentunya populer di berbagai negara, termasuk di negara kelahiran Thiago Silva, Brazil. Di Brazil nama Chelsea pasti sudah diketahui banyak orang. Pasalnya, Chelsea pernah memiliki sejumlah pemain yang berasal dari negara Amerika Selatan tersebut. Di masa lalu ada beberapa pemain Brazil lain yang pernah berkarir di Chelsea, seperti David Luiz, Willian, Oscar, hingga Ramirez. Silva berharap bisa mengikuti jejak sejumlah kompatriotnya itu untuk meraih kesuksesan di Chelsea. Sang defender veteran juga bahagia bisa bergabung dengan The Blues yang begitu populer di Brazil. Lampard sebut Chelsea bukan tim terbaik Premier League. Sebelum laga melawan Everton, Chelsea yang begitu perkasa mendapat pujian dari banyak pihak, tak terkecuali dari pelatih Liverpool. Klub mengatakan bahwa Chelsea memiliki skuad terbaik dan merupakan penantang gelar Premier League. Kepada BT Sport, seperti dilansir dari Goal Internasional, Lampard mengatakan, "Ya, jika itu membuat orang-orang yang membicarakan kami, lalu mengatakan kami akan memenangkan liga, kami memiliki skuad terbaik di liga, ini hal yang konyol." Pasalnya mantan gelandang The Blues itu menilai bahwa skuad terbaik adalah skuad yang memenangkan trofi dalam 2, 3, dan 4 musim kebelakang, serta memiliki pemain yang bisa mencetak 30 dan 40 gol. Lebih lanjut, Lampard mengatakan bahwa timnya masih belum menjadi tim dengan skuad terbaik di Premier League. Akan tetapi Lampard menilai timnya sudah setengah jalan untuk mencapai itu. Kekalahan melawan Everton sendiri berhasil merusak catatan unbeaten mereka sejak terakhir kali tumbang melawan tim Merseyside lain, Liverpool, pada 20 September kemarin. Dituduh jadi biang kerok kekalahan, Mendy dibela Lampard. Sigurdsson mungkin tak akan mencetak gol dari titik putih seandainya Edward Mendy tak melakukan pelanggaran kepada Dominic Calvert-Lewin. Dengan itu, kritik pun mengalir deras untuk mantan kiper Stade Rennais tersebut.
Namun di tengah dikritik, Frank Lampard pun angkat bicara dan berikan pembelaannya pada Mendy. Seperti dilansir dari laman resmi klub via Football 365, Lampard mengatakan bahwa Mendy tampil sudah sangat bagus sejak ia bergabung dengan Chelsea pada musim panas lalu. Ia menilai bahwa pelanggaran pemain asal Senegal itu bukan sepenuhnya merupakan kesalahannya. Menurutnya pelanggaran tersebut terjadi karena mental timnya tak begitu baik ketika menghadapi Everton. Sebaliknya Lampard menilai bahwa permainan Everton sangat rapi terutama dalam hal bertahan. Lampard mengatakan bahwa timnya masih dalam proses untuk menjadi tim yang lebih baik. Jadi wajar saja jika kesalahan masih saja terjadi. Tapi pelatih berusia 42 tahun itu yakin bahwa timnya akan kembali kuat lagi. Berkat kekalahan melawan Everton, Chelsea kini tertinggal 2 angka dari Liverpool dan Tottenham yang masih punya hutang 1 laga. Mereka juga hanya berjarak 1 poin dari Leicester City yang sama-sama masih berhutang 1 laga. Berikutnya Chelsea akan berhadapan dengan Wolverhampton dilanjut dengan menghadapi West Ham dan Arsenal. Deretan starter Liga Champions pemain termuda Chelsea. Tino Anjorin dan Billy Gilmour mendapat kesempatan langka ketika keduanya tampil bersama di pertandingan Liga Champions antara Chelsea versus Krasnodar. Kedua pemain muda itu pun mencetak rekor sebagai starter termuda ajang Liga Champions. Gilmour ada di urutan ke-8, sedang Anjorin menjadi debutan termuda ke-6 di kompetisi Eropa. Sejauh ini status sebagai starter debutan termuda Chelsea di Liga Champions masih dipegang oleh Josh McCarran saat melawan MSK Žilina di usia 17 tahun 8 bulan pada November 2010 silam. Gael Kakuta ada di posisi kedua saat ia tampil sebagai starter melawan Cyprus Apoel di usia 18 tahun 5 bulan pada Desember 2009. Diikuti Callum Hudson-Odoi yang lakoni debut di usia 18 tahun 11 bulan. Urutan 5 besar starter Liga Champions termuda dilengkapi oleh Jeffrey Bruma dan Glenn Johnson. Bruma tampil bersama McCarran melawan Zilinadi di usia 19 tahun 10 hari pada 2010. Sedangkan Glenn Johnson tampil di usia yang lebih muda, yakni di usia 18 tahun 11 bulan. Ketika Chelsea bertemu dengan klub Slovakia di babak kualifikasi pada Agustus 1999. Tempat ke-7 diisi oleh John Mikel Obi yang menjadi starter melawan Levski Sofia di usia 19 tahun 5 bulan pada tahun 2006 silam. Seiring berjalannya waktu, Chelsea mungkin akan menampilkan lebih banyak pemain mudanya di kompetisi Liga Champions. Sejumlah rekor pemain termuda Liga Champions bahkan mungkin akan terpecahkan di era kepelatihan Lampard. Peter Cech mengkritik kebijakan aturan penalti VAR dan memberikan solusi. Dalam pertandingan Leeds United versus West Ham, Lukas Fabianski melakukan pelanggaran yang berbuah penalti untuk Leeds. Tendangan pertama berhasil dimentahkan oleh Fabianski, tapi tendangan kemudian diulang karena Fabianski dinilai melewati garis gawang sebelum tendangan dilakukan, dan Mateusz Klay sukses mengeksekusi penalti kedua. Kejadian yang dialami Fabianski ternyata menarik perhatian Peter Cech. Mantan pemain The Blues itu menyoroti aturan VAR yang menurutnya merugikan penjaga gawang di masa sekarang. Untuk itu Cech mengungkapkan kritiknya melalui akun Instagram pribadinya. Melalui akun Instagramnya seperti dilansir dari Daily Mail, Cech mempertanyakan bagaimana cara kiper mengawasi gawang dari tembakan yang sangat cepat tanpa menggerakkan kakinya. Lalu ia pun menawarkan solusi untuk wasit. Cech mengatakan bahwa wasit mungkin harus membuat garis kedua memakai finishing spray dan kiper harus menyelamatkan bola di belakang garis tersebut. VAR sendiri merupakan teknologi yang masih terbilang baru dan masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu di masa depan semoga VAR bisa semakin membantu wasit dalam setiap pertandingan. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silakan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia.
As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone.